Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini merupakan video untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah usaha tani, di mana penugasannya adalah mereview salah satu jurnal yang berkaitan dengan usaha tani, di mana reviewnya ini berbentuk dalam video. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Valda Septian Nirmala dengan NIM akhir 008, Deborah Rosalinda Gultom dengan NIM akhir 1017, Afifa Azzah Ramda Mayanti dengan NIM akhir 086, Nuri Alfianita dengan NIM akhir 145, dan yang terakhir adalah saya pribadi, yaitu Dewanto dengan NIM akhir 155. Jadi pada kelompok 6 ini mereview salah satu artikel atau jurnal dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Tani Kakao Perkebunan Rakyat, di mana studi kasus ini bertempatan atau berlokasi di salah satu desa Talambalau, Kecamatan Tamerokdo, Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu pendahuluan dari artikel ini. Pada pendahuluan di artikel ini, pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional pada abad ke-21 ini masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Salah satu kebijaksanaan pembangunan pertanian adalah mengembangkan sektor perkebunan yang diarahkan pada pengembangan perkebunan rakyat. Seperti yang diketahui oleh kita, di Indonesia terdapat 3 strata pengembangan kakao, yaitu yang pertama PBN, Perkebunan Besar Negara, yang kedua PBS, Perkebunan Besar Swasta, dan yang terakhir ada Perkebunan Kakao Rakyat. Perkembangan kakao rakyat ditempuh dengan berbagai pola, di mana pola ini terdapat 3. Yang pertama ada pola perkebunan inti rakyat atau yang biasa disingkat PIR, yang kedua proyek rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor, dan yang terakhir ada unit pelaksanaan proyek kakao. Nah, unit ini membantu petani dalam menyediakan bibit, sarana produksi, maupun penyuluhan tentang teknik budidaya kakao serta cara pengolahan hasil dan cara meningkatkan mutu dari kualitas kakao ini. Salah satu sentra produksi kakao di Indonesia adalah Sulawesi Barat. Provinsi ini hasil dari pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kakao menjadi komoditas unggulan. Jadi untuk pendahuluan hanya segitu, dan untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yakni terkait metode yang akan dilanjutkan oleh saya. Jadi penelitian ini dilaksanakan di desa Talambalau, Kecamatan Tameredo, Sendana, Kabupaten Majene. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Nah, sampel yang diambil merupakan seluruh anggota populasi yang ada di desa tersebut, yakni sebanyak 70 orang petani kakao. Kemudian analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan petani kakao. Nah, selain itu juga melakukan analisis pendapatan dan juga analisis kelayakan usaha petani kakao. Untuk analisis pendapatan ini sendiri untuk mengetahui berapa biaya yang dihasilkan, serta analisis kelayakan untuk mengukur apakah usaha tani kakao layak untuk dijalankan atau tidak, yang terdiri dari payback period atau PP, revenue cost ratio, ROC ratio, net benefit cost ratio, NPV, dan juga IRR atau internal rate of return. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait metode yang digunakan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yang lain. Saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan, di mana di hasil dan pembahasan terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value. Di NPV sendiri terdapat contoh dari analisis finansial usaha tani kakao di desa Talambalau, Kabupaten Majene pada tahun 2018. Di NPV sendiri terdapat kriteria. Untuk kriteria yang pertama, NPV lebih dari 0, yaitu investasi dalam kegiatan usaha tani layak atau visible untuk dilaksanakan. Dan kriteria kedua, NPV kurang dari 0, yaitu investasi dalam kegiatan usaha tani tidak layak untuk dilaksanakan. Dan kriteria yang ketiga ada NPV sama dengan 0, investasi dalam kegiatan usaha tani berada dalam keadaan BEP, di mana TR sama dengan TC dalam bentuk present value. Di NPV sendiri secara sederhananya mempunyai rumus sebagai berikut. Untuk NPV sama dengan PV benefit dikurangin
PV cost, sama dengan B dikurangi C. Untuk keterangannya sendiri, B yaitu benefit yang telah didiskon dan C-nya cost yang telah didiskon. Hasil dari contoh tersebut dapat diperoleh NPV yaitu Rp43.368,028. NPV lebih dari 0, maka usaha tani layak untuk dilakukan. Untuk yang kedua ada net B per se. Net B per se adalah perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Untuk kriteria dari net B per se sendiri, yang pertama, net B per se lebih dari 1 berarti usaha layak diusahakan. Untuk kriteria yang kedua, net B per se kurang dari 1 berarti usaha tidak layak untuk diusahakan. Dan kriteria yang terakhir, net B per se sama dengan 1 berarti usaha cash inflow sama dengan cash outflow atau BP atau TR sama dengan TC. Untuk rumus dari net B per se sendiri, yaitu net B per se sama dengan sigma I sampai N sama dengan 0 BT dikurangi CT per 1 plus I pangkat T dibagi sigma I sampai N sama dengan 0 CT dikurangi BT per 1 plus I pangkat T. Untuk keterangan dari rumus tersebut, untuk BT yaitu benefit sosial bruto proyek pada tahun T, CT-nya sendiri biaya sosial bruto proyek pada tahun T, N-nya umur ekonomis proyek, I-nya sosial diskon rate, dan T-nya itu tahun bersangkutan. Nah, terus kan tadi udah disebutkan contohnya, di sini dilanjutkan untuk perhitungan dari net B per C-nya. Untuk perhitungannya, net B per C sama dengan sigma PVTB per PVTC sama dengan Rp78.864.650 per Rp37.496.621 sama dengan 2,10. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil pembahasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai RC ratio. RC ratio itu ada 3 kriteria. Yang pertama, RC ratio lebih dari 1 yaitu usaha layak untuk dikembangkan. Yang kedua, RC ratio kurang dari 1 usaha tidak layak atau bahkan merugikan untuk dikembangkan. Nah, RC sama dengan 1 itu usaha tidak merugikan atau tidak menguntungkan. Nah, apabila hasil dari RC ratio semakin tinggi, maka semakin menguntungkan sebuah usaha tersebut. Untuk rumusnya yaitu RC ratio sama dengan total revenue per total cost. Nah, total revenue pada jurnal ini yaitu 22 juta sekian per 3 juta sekian menghasilkan hasil RC ratio 7,31. Nah, kita mengetahui 7,31 itu merupakan angka yang lebih besar daripada 1. Maka bagian RC ratio usaha ini layak untuk dikembangkan. Oke, langsung saja dilanjut dengan IRR, Internal Rate of Return. Kriteria yang pertama yaitu IRR lebih besar dari SOCC, maka usaha dikatakan layak. IRR sama dengan SOCC, maka usaha pada DIR kurang dari SOCC, dikatakan bahwa usaha tidak layak untuk diusahakan. Untuk rumusnya langsung saja, IRR sama dengan total suku bunga yang pertama ditambah NPV yang pertama per NPV pertama dikurang NPV kedua dikali suku bunga kedua dikurang suku bunga pertama. Nah, suku bunga kedua ini merupakan hasil dari suatu suku bunga berapa untuk menghasilkan NPV sama dengan 0 atau bahkan minus kurang dari 0. Oke, langsung saja ke eksekusi soal, yaitu suku bunga yang pertama 24% ditambah NPV pertama 3 juta sekian per 3 juta sekian dikurang 1 juta sekian. Nah, kalau ketemu minus dan minus itu menjadi positif, dikali 27% dikurang 24% menghasilkan 26%. Langsung saja, berdasarkan perhitungan nilai IRR diperoleh hasil sebesar 26%. Nah, kita mengetahui 26% ini lebih besar dari 12%, maka dari itu hasil dari IRR ini membuat kesimpulan bahwa usaha ini dikatakan layak. Oke, langsung ke payback period atau PBP. Kita sudah bisa melihat bersama-sama ada investasi awal mulai dari aliran kas tahun pertama sampai tahun ke-15. Nah, kita mengetahui juga di situ ada 3 juta sekian di cash flow dan cash flow kumulatif. Jadi itu dari cash flow kumulatif yang 0 ditambah 3 juta sekian menghasilkan 3 juta sekian. Dilanjut 3 juta sekian ditambah 3 juta sekian menghasilkan 6 juta sekian. Nah, ini buka kurung dan tutup kurung ini menunjukkan bahwa cash flow-nya itu minus. Nah, kita mengetahui kalau cash flow itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau pemasukan pada suatu usaha tani. Nah, di
di tahun pertama dan tahun kelima sampai tahun kelima itu merupakan pengeluaran dari usaha tani tersebut. Nah, sama-sama kita melihat bahwa di aliran kas tahun ke-6 itu kenapa bisa 10 juta sekian? Kenapa nggak ditambahin 15 juta tambah berapa? Nah, dari awal saya katakan 15 buka kurung itu adalah minus, maka kalau minus ditambah 26 sekian itu menghasilkan 10 juta. Nah, di tahun ke-6 ini sudah mendapatkan penghasilan seperti itu. Bukan hanya, maksudnya seperti ini, dalam waktu 5 baru menghasilkan hasil gitu, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja ke eksekusi soal. Diawali dengan rumus payback period sama dengan N tambah A plus B per C kurang B dikali 1 tahun. Langsung ke eksekusi soal, yaitu payback period N tambah N yaitu 6 ditambah A 16 juta sekian, B 10 juta sekian per C 37 juta sekian dikurang 10 juta sekian dikali 1 tahun. Nah, teman-teman pasti bingung ya, kenapa 6 dan 1 di situ. Nah, tadi kan saya sudah katakan, belum katakan ya. Soalnya kita kembali di tahun ke-7 itu sudah menghasilkan pengembalian investasi, maka diambil kesimpulan pada tahun ke-7 itu sudah pengembalian investasi, maka di N-nya ini dibuat 6 dan di sebelah sana sebelahnya itu dibuat 1 tahun, maka dari itu 6 tambah 1 itu kan 7 tahun. Nah, sepengetahuan dari kelompok kami seperti itu setelah kami membaca jurnal tersebut. Langsung saja hasilnya itu 6 tambah 1,03 yaitu payback period 7 tahun. Dari hasil perhitungan di atas, usaha tani kakao ini di Desa Talambao, Kecamatan Tamero, Kabupaten Majene menunjukkan 7 tahun usaha tani ini dapat mengembalikan pengembalian investasi. Ya, sangat menjanjikan sih menurut saya, karena mulai ini kan ada 15 tahun. Nah, dari 15 tahun ini, dari 7 tahun ini sudah mengembalikan pengembalian investasi. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya di sini modal investasi usaha tani kakao di Desa Talambalau, Kecamatan Tamerodo, Sendana, Kabupaten Majene adalah sebesar Rp2.038.111 atau sebesar Rp16.073.431 per hektar. Biaya produksi usaha tani kakao di sini yaitu sebesar Rp5.505.637 per petani atau Rp3.035.389 per hektar per musim panen. Produksi dan pendapatan usaha tani kakao ini rata-rata 9.987 kg per hektar dan rata-rata pendapatannya adalah Rp19.181.076 per hektar per musim panen. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha tani kakao ini layak dikembangkan, yang dimana ditunjukkan oleh nilai RC rasio yang mencapai 7,31, kemudian BC rasio yang mencapai 2,10 dan nilai NPV sebesar Rp41.368.029, IRR lebih tinggi 24% dari suku bunga, 12% berlaku, dan payback period selama 7 tahun. Nah, untuk sarannya di sini yaitu petani perlu meningkatkan produksi kakao untuk meningkatkan pendapatan usaha tani. Serta petani perlu mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan produksi kakao seperti dengan menggunakan teknologi yang lebih baik atau memperbaiki praktek pertanian mereka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan kelompok 6 karena sudah menyampaikan hasil reviewnya sangat luar biasa dan sangat jelas sekali penyampaiannya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah usaha tani. Baik, saya selaku moderator mewakili kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.